Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Wafi dari Pendidikan Agama Islam kelas A2 Penelitian dengan NIM 220101111025. Izin merepresentasikan terkait teori sosial Karl Marx dan relevansinya terhadap pendidikan zaman sekarang. Saya awali dengan biografi dari Karl Marx. Beliau merupakan seorang filsuf, ekonom, dan sosiolog asal Jerman yang hidup pada abad ke-19. Jadi beliau ini umumnya merupakan sebuah pengamat sosial, pengamat masyarakat yang bergerak di bidang sosiologi atau sosial. Dan beliau ini hidup di abad ke-19. Beliau dikenal sebagai tokoh utama dalam teori sosial kritis yang menyoroti ketimpangan dalam masyarakat kapitalis. Jadi Karl Marx ini sangat peka sekali terhadap kondisi-kondisi sosial pada saat itu, yang dimana masyarakat kelas bawah itu ditindas oleh kaum kapitalis. Menurut Marx, masyarakat terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas borjuis, kaum borjuis sebagai pemilik alat produksi, dan kaum proletar sebagai pekerja. Hubungan di antara keduanya bersifat eksploitatif karena kaum pekerja menghasilkan keuntungan bagi pemodal, sementara mereka sendiri hanya menerima sebagian kecil dari hasil kerjanya. Dari intinya, kaum kapitalis ini merampas hak para kaum proletar, karena kaum proletar ini tidak memiliki modal pada saat itu dan hanya dipekerjakan oleh masyarakat borjuis atau para kapitalis, karena si kapitalis ini memiliki alat untuk produksi, namun si kaum proletar ini tidak mempunyai, sehingga karena tidak mempunyai, hanya si kaum proletar ini hanya menerima dari hasil jasanya saja, dan alhasil ditindas karena dia sendiri merupakan kaum kelas bawah. Bagi Marx, seluruh struktur sosial termasuk hukum, politik, budaya, dan pendidikan merupakan superstruktur yang berfungsi mempertahankan kepentingan kelas penguasa. Sementara itu, ekonomi dan alat produksi disebut infrastruktur yang menjadi dasar dari seluruh kehidupan sosial. Artinya, lembaga pendidikan tidak sepenuhnya netral. Ia bisa menjadi alat ideologis untuk menanamkan nilai-nilai yang mendukung sistem kapitalisme. Nah, bagi Marx, menurut teori Marx ini, yang dimana termasuknya juga pendidikan juga termasuk, itu merupakan superstruktur yang fungsinya itu mempertahankan kepentingan kelas penguasa dalam pandangan Marx. Sementara itu ekonomi dan alat produksi disebut sebagai infrastruktur. Maka dapat disimpulkan bahwasanya alat lembaga pendidikan atau alatnya ini tidak sepenuhnya netral dan bisa menjadi alat ideologis untuk menanamkan nilai-nilai yang mendukung sistem kapitalisme. Karena ini sangat merupakan peluang sekali bagi para pendidik, apalagi ketika para pendidik itu telah ditanamkan bagaimana menanamkan sistem kapitalisme yang nantinya akan diajarkan kepada peserta didik. Karena menurut pandangan Marx juga, sekolah ini seringkali tidak hanya berperan dalam mencerdaskan, tapi juga mencetak tenaga kerja yang patuh dan siap masuk ke sistem produksi kapitalis. Oleh karena itulah, sebagai seorang calon pendidik, kita harus berhati-hati terkait dan juga peka terhadap lingkungan yang ada di sekolah, karena dapat kemungkinan untuk dijejali terkait sistem kapitalis juga. Memasuki konsep relevansi pada pendidikan zaman sekarang, gagasan Marx ini sangat-sangat masih relevan ya, karena sistem pendidikan modern ini menekankan kompetisi, efisiensi, dan produktivitas yang mencerminkan nilai-nilai kapitalisme. Siswa diarahkan untuk menjadi sumber daya manusia yang siap pakai di dunia kerja, bukan individu yang kritis terhadap struktur sosial di sekitarnya. Pendidikan kemudian berisiko kehilangan fungsi humanistiknya, yakni membantu manusia memahami realitas sosial dan memperjuangkan keadilan. Karena seperti yang kita ketahui di pendidikan masa kini, bahwasanya banyak kompetisi-kompetisi itu yang hanya mengadakan kompetisi yang tujuannya untuk mempersiapkan dia untuk masuk ke sistem kapitalis. Seperti kompetisi-kompetisi yang umumnya itu untuk masuk ke sebuah perusahaan, namun
dia akan digaji rendah atau sebagai buruh ya. Misalkan sekarang itu banyak siswa SMK yang menerapkan seperti kompetisi-kompetisi yang nantinya dalam hadiah dalam kompetisi itu menjadi golden ticket dalam memasuki ke sebuah perusahaan terkenal. Namun karena memang kompetisi dan juga masih lulusan SMK, itu mungkin dimasukkan ke dalam dimasukkan ke dalam jenjang yang lebih rendah daripada ketika orang masuk ke dalam perusahaan itu sebagaimana umumnya. Namun, pemikiran Mark ini juga telah menginspirasi munculnya pendidikan kritis sebagaimana dikembangkan oleh tokoh Paulo Freire. Pendidikan kritis menolak pandangan bahwa siswa hanya penerima pasif pengetahuan. Sebaliknya, guru dan siswa harus menjadi subjek aktif dalam proses belajar, berdialog untuk membangun kesadaran terhadap ketimpangan sosial dan berupaya melakukan perubahan. Karena kita sendiri juga telah merasakan bahwasanya kurikulum yang diterapkan di pendidikan pada masa ini itu sudah menuntut bagaimana siswa dan murid itu juga saling tidak hanya menerima pasif terkait pembelajaran, namun ada komunikasi timbal balik, ada respon antara guru dan juga murid, sehingga hal tersebut menumbuhkan pandangan kritis terhadap sosial, terhadap konsep-konsep masyarakat yang ada pada saat ini. Dengan demikian, teori Karl Marx ini juga mengingatkan kita bahwa pendidikan seharusnya tidak berorientasi pada pasar kerja, tapi juga pada pembebasan manusia dari belenggu ideologis dan ketimpangan sosial. Relevansi pemikiran Marx tampak pada upaya pembangunan pendidikan yang lebih adil, reflektif, dan humanistik. Pendidikan yang menumbuhkan kesadaran kritis agar peserta didik tidak hanya pandai berpikir, tetapi juga memperjuangkan perubahan sosial yang lebih baik. Dapat kita simpulkan dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi bahwasanya Karl Marx ini tidak hanya berorientasi pada pasar kerja, karena tujuannya pendidikan kan tidak untuk siap untuk bekerja, namun karena pendidikan itu tujuannya itu pembebasan manusia dari belenggu ideologis dan ketimpangan sosial, yaitu pemikiran kritis terhadap masyarakat yang ada pada saat ini. Karena kalau misalkan pendidikan ini hanya berfokus pada pasar kerja, mungkin manusia itu atau siswa-siswa yang ada pada saat ini sangat-sangat patuh ya terhadap sistem, atau mereka sering dijali tentang apapun dalam bahasanya bisa lebih lebih gampang untuk dibodohi lah, karena tidak adanya pemikiran kritis yang ada di dalam pembelajaran mereka. Sekian dari presentasi yang telah saya sampaikan terkait pemikiran Karl Marx dan juga relevansinya terhadap pendidikan masa kini. Apabila ada kekurangan dan juga kata yang mungkin salah dalam saya penyampaian, akan segera saya koreksi dan juga akan menjadi masukan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.